Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kultum dengan tema cara menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat. Sebelumnya saya ingin bernyanyi terlebih dahulu. Hai teman-teman, aku ingin mengingatkan ada hal utama yang harus kita amalkan. Hai kawan-kawan, mari kita perhatikan 5 rukun Islam yang harus kita amalkan. 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Puasa. 4. Bayar zakat. 5. Naik haji jika sudah mampu. Itu rukun Islam yang harus kita amalkan. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, dalam lagu tersebut kita tahu bahwa rukun Islam yang kedua adalah sholat. Sholat merupakan ibadah yang tidak pernah putus kewajibannya, dan setiap manusia yang mukmin wajib untuk melaksanakan sholat baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Ketika kita sakit, kita tetap harus melaksanakan sholat, baik itu dengan berdiri, duduk, terlentang, atau bahkan dengan kedipan mata sekalipun. Lantas, bagaimana dengan seseorang yang sedang sakit keras dan untuk berkedip pun ia tidak mampu? Dalam ajaran Islam, Allah tidak pernah mempersulit hambanya. Seseorang itu bisa sholat hanya dengan hatinya saja. Itulah keistimewaan dari Islam. Mengingat pentingnya ibadah sholat, kita sebagai umat Islam tidak boleh melaksanakan sholat dengan terburu-buru. Kita harus melaksanakan sholat dengan khusyuk dan tenang. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang artinya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh hebat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa sholat dengan khusyuk? Yang pertama, yaitu dengan sholat yang benar. Di dalam sholat itu sudah terdapat tata cara atau susunan sholatnya, seperti takbir, tumaninah, ruku, sujud, kemudian tahiyat. Kita ketika sholat harus mengurutkan sesuai dengan urutan yang ada di tata cara tersebut, agar kita bisa lebih fokus lagi ketika melaksanakan sholat. Terutama kita harus dengan hati yang ikhlas. Kemudian yang kedua yaitu memahami bacaan sholat. Ketika kita sholat, kita harus memahami surat apa yang kita baca, bacaan apa yang sedang kita lafadzkan. Dengan itu kita juga harus menghayati setiap bacaan tersebut, agar kita bisa lebih fokus ketika menjalankan sholat. Kemudian yang ketiga yaitu fokus. Fokus di sini yaitu kita harus pandangan kita ditujukan ke tempat sujud kita. Mata kita tidak boleh melirik atau bahkan menoleh ke tempat lain. Terutama kita harus merasakan bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat yaitu kita harus melaksanakan sholat di tempat yang bersih. Mengapa? Karena dengan kita sholat di tempat yang bersih, yang nyaman, yang tenang, kita bisa melaksanakan sholat dengan baik dan khusyuk. Kemudian yang kelima
yaitu menganggap ibadah kita adalah ibadah terakhir. Setiap manusia tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, termasuk hari kematian. Dengan kita mengingat kematian, kita bisa lebih khusyuk dalam menjalankan sholat. Itu saja yang dapat saya sampaikan, 5 hal dari cara menghadirkan kekhusyukan di dalam sholat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.